Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahid Al-Ahad Al-Farad As-Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad Imamil Muwahhidin wa ala alihi wa taharin wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana thabbit imanana a'inna ya Rabbana ala dzikrik syukrik wa husni ibadatika warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ibrahim Al-Laqani dengan kitab Jawharatut Tauhidnya, yang pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah kewajiban pertama bagi seorang muslim mukmin, yaitu ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk sampai kepada ma'rifah harus ada nazar, menggunakan akal pikir kita untuk berpikir, merenung. Dan saat ini kita melanjutkan pada bait berikutnya yang qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. Wa fussira al-imanu bit tasdiqi wan nutqu fihi al-khulufu bit tahqiqi fa qila syartun kal amali wa qila bal syatrun wal islam mashrahanna bil amal. مثال هذا الحج والصلاة كذا صيام فطر والزكاة ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وكيل لا خلف كذا قد نكلا. Wafussira al-imanu bitasdiq. Mungkin secara lafziyah maknanya dari mantuba ini, mereka para ulama menafsiri tentang iman yaitu tasdiq, mempercayai dengan hatinya, meyakini dengan hati. Wan nutqu adapun mengucapkan dengan lidah kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam hal ini al-khulfu ada khilaf bit-tahqiqi tentang pembahasan detailnya tentang permasalahan ini. Jadi ada khilaf. Kemudian bait selanjutnya, qila, sebagian ada yang mengatakan yang namanya mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun kal amal, seperti amal kebaikan yang dilakukan seorang hamba, bukan iman akan tapi syarat adanya iman. Wakila ada yang mengatakan lagi bal syatrun, syatr, bagian daripada iman, bukan syarat iman. Wal islam, adapun Islam isyrahan, maka hendaknya engkau jelaskan bil amali, dengan amal. Mithalu hadza al hajju wa salatu, seperti halnya haji, salat, wa kadza siyam, puasa, fadri, ketahuilah, wa zakat, dan juga zakat. Wa rujjihat ziyadatul imani, dan ditarjih tentang pendapat yang mengatakan bahwasanya iman itu bertambah bima tazidu ta'atul isani, dengan bertambahnya ketaatan seorang manusia. Wa naqsuhu min naqsiha, dan iman itu akan kurang dengan kurangnya ketaatan. Wakila ada yang mengatakan la, tidak tambah, tidak kurang. Wakila
Ada yang mengatakan la khulfu, tiada khilaf di antara dua pendapat, sebab khilafnya adalah khilaf lafzi. Kadza qad nukila, begitulah telah dinukil pendapat-pendapat dari para imam. Kita balik kepada yang pertama. Fussirul imanu. Mereka para ulama menafsiri tentang iman. Apa itu iman? Ilmu akidah, ilmu tauhid adalah ilmu membenahi iman. Kalau yang dibahas adalah pembenahan iman, maka kita harus tahu apa yang akan kita luruskan, kita benahi. Apa yang akan kita kuatkan. Iman itu kayak apa? Dikatakan usahanya iman adalah at-tasdiq. Wa tasdiqun Nabi SAW. Mempercayai dengan hati kepada Nabi SAW. Bima ja'a. Tasdiqun Nabi SAW. Fi kulli ma ja'a bihi. Mempercayai Nabi dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Wa ulima minad dini bidharurati, dan hal tersebut menjadi sesuatu yang ulima diketahui dari bagian agama dan keimanan bidharurati secara darurat. Maknanya bukan betul-betul itu ilmu daruri. Begitu masyhurnya hal-hal tersebut sehingga menjadi seperti ilmu daruri. Sehingga yang mengingkarinya adalah kafir. Seperti kemarin kita contohkan bahasanya salat fardu 5 waktu adalah minal ma'lumi minad dini bidururati. Segala itu termasuk bagian yang harus diketahui oleh semua orang. Karena tidak ada orang yang tidak tahu kalau salat itu wajib. Kecuali orang yang hadithul ahdi bil Islam, orang yang baru masuk Islam. Baik, di sini definisi tentang iman adalah tasdiq. Mempercayai dengan hatinya. Cuma tasdik di sini maknanya adalah al-idh'an wal qabul. Bukan sekedar mempercayai, akan tapi di situ harus ada idh'an, mempercayai dengan hatinya, kemudian ada kepasrahan al-idh'an. Kepasrahan dengan apa yang diyakini di dalam hatinya. Sebab kalau tasdik yang maknanya mempercayai saja tidak cukup. Sebab kalau tasdik mempercayai saja dengan hatinya disebut sebagai iman, maka orang Yahudi, orang-orang kafir sudah beriman. Karena mereka juga percaya kepada Nabi SAW. Bahkan orang Yahudi sebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi, tahu itu Nabi. Jadi percaya dengan hatinya kalau itu Nabi. Cuma tidak ada idh'an, tidak ada kepatuhan dari dirinya kepada apa yang dipercayainya. Sampai Sayyidina Abdullah bin Salam itu, beliau berkata, aku sudah kenal kalau Nabi Muhammad itu Nabi dari dulu. Tapi masuk Islamnya menyusul. Mulai aku melihat Muhammad itu, aku percaya kalau itu Nabi. Karena ada di dalam kitab suciku. Sebelum Abdullah bin Salam masuk Islam. Jadi yang dimaksud di at-tasdiq harus diikuti dengan al-idh'an. Sehingga sebagian mendefinisikan at-tasdiqu bima ja'a bihi nabiyuna Muhammad SAW ma'al idh'an. Ma'al idh'an ada patuh dengan apa yang dipercayainya. Nah kemudian itu hati iman. Wa nutqu bisyahadataini, adapun mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bagaimana itu? Apakah satu keharusan sehingga jika ada orang yang beriman kemudian tidak mengucapkan kalimat syahadat, apakah dia diterima atau tidak? Pembahasan tentang mengucapkan kalimat syahadat di sini berlaku hanya untuk orang kafir yang mau masuk Islam. Adapun anaknya kaum muslimin adalah Islam. Anaknya kaum muslimin ini tidak masuk pembahasan bagi kaum muslimin. Makanya aneh kalau adanya orang Islam suruh bersyahadat baru, itu aneh. Akidah aneh. Kalau anaknya orang Islam, ya Islam. Jadi pembahasan kalimat syahadat ini berlaku untuk siapa? Untuk orang kafir yang pengen masuk Islam. Jika ada seorang kafir, tiba-tiba dia percaya kepada Nabi Muhammad dengan hatinya, apakah sudah cukup sebagai orang yang beriman? Dan dengan hatinya dia pasrah, cuman dia tidak mau mengucapkan dengan lidahnya. Bagaimana ini? Apakah akan disebut sebagai seorang kafir? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Wanutku fihi al-khulfu, di sini adalah khilaf.
Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun minal imani la syatrun minal imani. Beda antara syartun dengan syatrun. Kalau syatrun itu bagian. Jadi iman itu terdiri dari tasdik, separuh lagi adalah, sebagian lagi adalah an-nutuk. Jika tidak ada separuh maka tidak ada iman. Maka bagi pendapat yang mengatakan al-imanu an-nutqu bi syahadataini syatrun minal imani, maka jika ada orang tidak mengucapkan kalimat syahadat maka dia tidak akan dianggap sebagai orang beriman. Baik. Tidak anggap beriman. Akan tapi pendapat yang satu mengatakan syartun. Syarat. Nah ini syartun minal iman. Bagaimana makna daripada an-nutqu bi syahadataini syartun minal imani? Pendapat jumhur ulama Asy'ariyah mengatakan bahwasanya an-nutqu bi syahadataini syartun. Cuman syarat di sini apa? Syartun li sihhatil iman. Yang pertama. Yang kedua adalah syartun li ijra'il ahkam fid dunya. Yang pertama adalah syarat li sihhatil iman. Bagi yang mengatakan bahwa mengucapkan kalimat syahadat itu adalah syarat dianggapnya iman itu sah, maka bagi siapapun yang tidak mengucapkan kalimat syahadat, dia tetap kafir. Belum beriman. Tapi ini pendapat itu. Jadi dari ulama Asy'ariyah sebagian mengatakan bahasanya mengucapkan kalimat syahadat adalah syarat li sihhatil iman. Tapi ma'alaihi katsir, yang kebanyakan ulama Asy'ariyah mengatakan syarat di sini adalah syarat li ijra'il ahkam fid dunya. Artinya apa? Mengucapkan kalimat syahadat itu hanya untuk agar bisa diperlakukan orang tersebut di dunia sebagai seorang muslim. Sebab kalau ada orang kafir beriman di dalam hatinya, kita tidak tahu. Sehingga tidak boleh kita menikahkan anak kita dengan dia, karena dia secara lahir masih kafir. Selagi dia belum berikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak bisa kita sebut sebagai seorang mukmin yang boleh kita nikahkan keluarga kita, anak kita dengan dia. Karena dia belum mengucapkan. Sehingga mengucapkan kalimat syahadat itu syarat li ijra'il ahkam, agar bisa diberlakukan kepada orang tersebut hukum Islam, sehingga dia boleh nikah dengan kaum muslimin, wanita muslimah, kalau mati dia dikubur, kalau mati dia disolati dan seterusnya. Akan tapi tetap di dalam hatinya ini lain. Di dalam hatinya adalah urusan hati, tasdik. Sehingga mungkin sekali ada seseorang beriman dengan hatinya dan diterima oleh Allah, tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat. Menurut pendapat ini. Dan ini juga taraddudnya, keraguan-raguan Imam Ghazali waktu memastikan bahasanya orang yang tidak mengucapkan kalimat syahadat biarpun di dalam hatinya ada iman, maka dia belum dianggap imannya dan dia bakal abadi di dalam neraka jahanam. Imam Ghazali taraddad, bingung. Lalu berkata, wa kaifa yukhalladu fin nari man kana fi qalbihi dzarratun minal imani? Bagaimana akan diabadikan di dalam neraka sementara di dalam hatinya itu masih ada keimanan? Panjang diskusi masalah ini sehingga pada kesimpulan jumhur ulama Asy'ariyah mengatakan bahasanya mungkin sekali ini urusan di hadapan Allah. Mungkin sekali seseorang beriman tapi belum mengucapkan kalimat syahadat. Adapun untuk memberlakukan hukum di dunia, memang kita akan berlakukan hukum di dunia sebagai orang kafir karena memang tidak bersyahadat. Tapi urusan di dalam hatinya dengan Allah, ini urusan pribadi dengan Allah. Artinya mungkin sekali orang ini adalah bakal selamat nanti di akhirat. Sehingga yang namanya mengucapkan kalimat syahadat seperti amal yang lainnya. Seperti orang tidak melakukan sholat, melakukan dosa. Akan tapi iman itu di dalam hatinya, tasdiq. Percaya dengan hatinya. Tidak ada hubungannya dengan amal.
Tidak ada hubungannya dengan amal. Jadi mempercayai dengan hatinya kepada Allah, kepada hukum-hukum yang saat ini al-ma'lum minad dini bidurrati, mempercayai hukum-hukum kewajiban-kewajiban, itu iman. Adapun masalah dia mengucapkan kalimat syahadat dan melakukan amal-amal yang lain, ini adalah kesempurnaan iman dan hanya agar diberlakukan di dunia sebagai seorang muslim. Baik. Kemudian biasanya kita masuk, hal ini kita masukkan dengan bagaimana kisahnya paman dan Nabi SAW, Abu Thalib dan sebagainya. Sangat mudah kalau kita ingin mengatakan Abu Thalib adalah orang yang selamat. Sangat mudah kalau kita ingin mengatakan Abu Thalib adalah orang yang selamat. Karena Abu Thalib adalah meyakini Nabi dengan hatinya, insya Allah. Dalam kalimat-kalimat yang beliau ucapkan dalam syair-syairnya. Sehingga tidak perlu kita sampai kencang-kencang membahas Abu Thalib di dalam neraka, Abu Thalib dalam neraka, Abu Thalib tidak punya iman. Itu termasuk bagian kurang adab dengan Nabi SAW. Selagi masih kita bisa masukkan di 3 pendapat tadi. Pendapat yang pertama adalah syatrun. Baik, Abu Thalib tidak masuk di sini mungkin. Karena apa? Abu Thalib tidak masuk pembagian yang pertama. Karena apa? Belum mengucapkan dengan kalimat syahadat. Jika benar. Sementara terbukti dalam syair-syairnya Abu Thalib adalah mengucapkan kalimat-kalimat tauhid sampai mengatakan tidak ada agama sebaik agama anak saudaraku itu. Jadi banyak riwayat-riwayat kalimat-kalimat dari Abu Thalib yang menunjukkan kalau diri beliau adalah beriman. Anggap saja kalau Abu Thalib tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat itu. Memang pendapat yang pertama tidak masuk di situ Abu Thalib. Paman dan Nabi Abu Thalib tidak bisa masuk di situ karena apa? Belum mengucapkan kalimat syahadat. Pendapat yang pertama, oke, tidak masuk. Pendapat yang kedua, syartul sihatil iman, belum masuk juga. Tapi pendapat yang ketiga, kita berprasangka baik karena selalu dekat dengan Nabi, menolong Nabi, tidak ada permusuhan dengan Nabi. Dan tidak ada pembangkangan kepada Nabi SAW. Tidak ada pembangkangan kepada Nabi. Nah, ini sangat mungkin sekali untuk kita katakan bahasanya Abu Thalib adalah selamat karena hatinya mendukung Nabi, mempercayai Nabi, bahkan mendukung dengan hatinya. Percaya dengan hatinya, mendukung. Ini termasuk bagian daripada idza'an. Sebab ada orang Abu Lahab percaya Nabi Muhammad Nabi tapi memusuhi Abu Jahal. Percaya Nabi Muhammad Nabi memusuhi tapi Abu Thalib tidak. Ada idza'an. Bagaimana kalau kita berani mengatakan Abu Jahal percaya Nabi Muhammad Nabi? Kenapa kita tidak bisa mengatakan Abu Thalib percaya Nabi Muhammad Nabi? Cuman bedanya Abu Jahal memerangi, Abu Thalib tidak. Selagi Abu Thalib tidak memerangi, maka hukumnya beda dengan Abu Jahal. Artinya di dalam hati Abu Thalib ada iman di situ. Dari pendapat ini maka mungkin jadi mudah untuk mengatakan Abu Thalib sebagai orang yang beriman. Belum lagi di situ ada riwayat tentang kalimat-kalimat Abu Thalib yang menunjukkan kalau Abu Thalib itu adalah percaya Nabi Muhammad sebagai nabi. Bahkan nanti ada pembahasan. Apakah mengucapkan kalimat syahadat itu harus dengan asyhadu alla ilaha illallah? Atau cukup seandainya mengatakan aku percaya Allah sebagai Tuhan, Muhammad Nabi, kamu percaya? Percaya. Ya. Begitu ada yang mengatakan cukup sebagian ulama kita. Ada sebagian ulama yang mengatakan cara ikrar orang untuk masuk Islam tidak harus persis dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang kebanyakan ulama mengatakan seperti itu. Harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tapi ada sebagian ulama kita yang mengatakan tidak harus seperti itu. Bahkan kalau ada orang pandai berbahasa Arab, bahasa Arab, orang Indonesia belajar di Arab, ngerti bahasa Arab. Tak tahu aja setelah itu sadar tobat masuk Islam. Orang Hindu di Indonesia belajar bahasa Arab karena jadi duta di sana atau apa, ngerti bahasa Arab. Tiba-tiba belajar Islam, baru nanti bersyahadatnya di Indonesia pakai bahasa Jawa, sah. Jadi tidak harus, memang jumhur kebanyakan ulama mengatakan harus dengan kalimat asyhadu alla ilaha. Akan tapi tidak harus dengan kalimat syahadat pun ada yang mengatakan boleh. Artinya sangat mudah untuk mengatakan Abu Thalib adalah orang yang selamat. Sehingga banyak para imam, Imam Suyuti juga. Kemudian ada seorang alim besar termasuk mutaakhirin, Said Ahmad Zaini Dahlan, menulis satu buku Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, menjelaskan tentang selamatnya Abu Thalib. Tapi itulah dengan kajian ilmiah seperti itu tadi. Imam Ghazali betul-betul ragu bagaimana orang di dalam hati ada iman dan percaya akan tapi akan diabadikan di neraka. Nggak mungkin. Baik, ini masalah al-iman
an-nutqu bi syahadatain al-iman at-tasdiq bima jaa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'al idhan. Akan tapi masalah an-nutqu bi syahadatain ini mengatakan syatrun minal iman, bagian daripada iman. Jika bagian itu tidak ada, iman tidak ada. Kedua mengatakan syaratun, syarat. Syarat ada dua, syaratan li sihhatil imani. Yang kedua adalah syaratun li ijra'il ahkam fid dunya, untuk diberlakukan hukum di dunia. Baik, kemudian ini tahqiqnya di dalam permasalahan ini seperti itu. Faqila syaratun, tadi kita katakan ada bagian mengatakan bahwasanya an-nutqu bi syahadatain asyarat, kal amal, seperti amal-amal yang lainnya. Waqila bal syatrun, ada yang mengatakan itu adalah syatr, bagian daripada iman, sudah kita jelaskan. Wal Islamu, adapun Islam itu apa? Islam, kita akan benahi iman dan Islam kita. Adapun Islam dikatakan bahasanya al-inqiyad. Al-inqiyad wal istislam. Jadi al-imtithal wal inqiyad wal istislam bima jaa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-din bi darurati. Al-inqiyad wal istislam wal imtithal. Jadi menjalankan apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melakukan salat, termasuk tadi mengucapkan kalimat syahadat. Ini dimasukkan dalam bahasa ini, masuk bab Islam. Sehingga kalau orang pengen masuk Islam adalah mengucapkan kalimat syahadat, tidak bicara lagi iman. Iman sudah selesai tadi. Mengucapkan kalimat syahadat, melakukan salat. Sehingga dalam pembahasannya nanti ada orang itu beriman tapi belum berislam, mempercayai dengan hatinya tadi babnya, tapi ternyata belum mau melaksanakan dengan lahirnya, tidak mengucapkan syahadat, meninggalkan sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Ada orang melakukan sholat tapi munafik, hatinya tidak percaya. Sehingga beda antara Islam dengan iman. Mungkin kalau kita sederhanakan, kalau iman adalah urusan batin, kalau Islam urusan lahir. Biarpun di antara kuda ada talazum. Sehingga kalau ada kenapa? Yang satu adalah urusan pandangan Allah, yang satu urusan pandangan manusia. Iman urusan pandangan Allah, bukan pandanganmu. Adapun urusan mengatakan orang Islam tidak Islam bisa kita lihat, karena ada amal zahir. Sehingga cara pandang yang berbeda. Sehingga akan tapi di antara kuda ada talazum. Bahwa kalau kita melihat orang Islam, tentu kita akan menduga dia adalah orang beriman. Kalau kita katakan orang beriman, yaitu dengan cara berislam. Biasanya begitu cara pandang kita, sudah otomatis. Biarpun pada hakikatnya ini beda. Sebab ada orang sholat di hadapan kita, ya muslim. Biarpun mungkin hati anda ingkar karena dia munafik. Sehingga sebagian mengatakan Islam, pada hakikatnya Islam dengan iman ada perbedaan. Karena pembahasan Islam adalah urusan lahir, adapun iman urusan batin. Dan di antara kuliah ada talazum. Sementara urusan batin bukan urusanmu, tapi urusan Allah, urusan lahir kita yang menilai untuk kita berlakukan hukum di dunia, agar kita sholati dan seterusnya. Nah, ini adalah masalah Islam. Termasuk di dalamnya adalah orang membayar zakat dan sebagainya. Sehingga ada bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat, dan dianggap orang yang tidak membayar zakat adalah murtad. Loh, murtad keluar dari Islam. Karena apa? Dia termasuk tidak menjalankan lahirnya Islamnya. Adapun batinnya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, barang siapa meninggalkan salat dianggap sebagai kafir. Biarpun di dalam madhab kita, biarpun kalau malas-malasan tidak dianggap sebagai kafir menurut Imam Ahmad. Nah ini mengisyaratkan bahasa ini, pendapat Imam Ahmad mengarah kepada makna ini. Selagi tidak menjalankan amal zahir, min al-ma'lumi min ad-din bi darurati, seperti salat, maka dikatakan kafir. Jadi lahirnya, kalau mereka belum melakukan amal lahir, maka ini yang rusak adalah Islamnya, bukan imannya. Jadi masalah mafhumnya Islam dan iman berbeda. Nah, kemudian seperti haji, sholat, itu adalah
Bagian daripada Islam. Makanya kita menghafal dari kecil bunyal Islamu ala khamsin. Islam bukan pembahasan masalah iman. Hadis Jibril adalah bertanya tentang iman. Mal iman, mal Islam, mal ihsan. Al iman adalah begini, Islam adalah ini. Al iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi terus. Al Islam an tasyhadu la Allah sampai itaiz zakat, iqamus shalah, itaiz zakat dan seterusnya. Baik. Kemudian, nah ini pembahasan iman selanjutnya. Nah, kalau ada orang sudah ada iman di dalam hatinya. Iman di dalam hatinya. Kemudian apakah mungkin yang namanya iman itu bertambah? Apakah ada iman itu bertambah? Jumhur ulama dari madhab Imam Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah, bukan Syafi'iyah, maaf tadi nyebut Syafi'iyah salah, Asy'ariyah, mengatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Zatnya iman, apa? Iman di dalam hati itu bisa tambah dan bisa kurang. Ada pendapat lain mengatakan la yazidu wa la yanqus. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Ada yang mengatakan yang ketiga, ada khilaf di antara keduanya. Khilaf lafzi. Khilaf lafzi ini termasuk Imam Al-Haramaini dari pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Haramaini mengatakan khilaf lafzi bukan khilaf yang sesungguhnya. Dan memang cara pandang itu membuahkan hasil yang berbeda. Iman yazid wa yanqus. Dalilnya akli, secara akal ada dan nakli ada. Kalau sampai iman itu dikatakan tidak bertambah, tidak berkurang, berarti nanti akan menyamakan imannya orang awam sama orangnya para kekasih Allah dengan imamnya para nabi. Selagi dikatakan imam itu sama, enggak bertambah. Selagi tidak bertambah, tidak ada berbeda. Imam adalah puncak, baik, puncak keyakinan selesai. Akan tapi kalau dikatakan tidak bertambah, ya sama imannya nabi, iman tidak masuk akal. Itu dalil aklinya akal. Adapun dalil naklinya Al-Quran sudah menjelaskan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Lo iman tambah di sini. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Banyak ayat tentang menunjukkan bahasanya ada takbir Qur'ani, ungkapan di dalam Al-Qur'an bahasanya iman itu ada tambah. Baik, iman akan bertambah. Iman yang maknanya tasdik tadi di dalam hati. Coba nanti ada tanda. Dan tambahnya iman itu ditandai dengan banyak ketaatan, semakin jauh dari kemaksiatan, itu tanda keimanan. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Tidak ada tambah iman, sudah, karena iman itu puncak. Kalau sudah puncak, ya puncak. Kalau turun bukan iman lagi. Itu Imam Abu Hanifah. Karena iman itu tasdik. Kalau orang meyakini, nggak bisa, sudah yakini puncak, tidak bisa tambah lagi. Dan kalau kurang, bukan iman lagi, jadi sudah begini. Dan kita perlu menjelentrehkan dengan yang sederhana, dengan cara sederhana. Bagaimana iman itu bertambah? Keyakinan tasdik. Kalau dikatakan para ulama bikatsratin nadhar, dengan banyak merenung berpikir akan tambah iman. Dan memang betul, contoh saja. Ada berita bahwasanya semuanya kenal misalnya guru mulia Habib Abdullah Baharun, Habib Umar, Habib Salim, para ulama. Dengar informasi ini, para jamaah semua dengar informasi bahwasanya Habib Abdullah Baharun tanggal 20 Agustus atau tanggal 20 Dzulhijjah akan datang ke pesantren Al-Bahjah. Berita itu dari mana-mana. Dan termasuk dari sekretaris beliau juga memberikan berita. Di Facebook beliau juga ada di ini berita bahwasanya akan ada kunjungan Habib Abdullah Baharun ke pondok. Dan kita pun sebarkan di televisi dan seterusnya.
Karena berita ini banyak dari sana sini, apa yang ada di hati para kaum muslimin percaya, sehingga mereka siap-siap, yang jauh ngumpulin duit, mau naik mobil dan sebagainya. Di hari yang ditentukan mereka berjalan pergi. Mereka percaya karena yang ngomong adalah ulama-ulama, yang ngomong ada orang bahasanya Habib Abdullah mau datang ke sini. Percaya, sehingga kepercayaan inilah yang membawa mereka untuk datang berbondong-bondong. Datanya apa? Di sana sudah ada layar, ada suara mikrofon, pengeras suara dari jalan-jalan sudah ada. Di saat mereka itu rombongan masuk ke jalan-jalan, dengar suaranya Habib Abdullah Baharun ceramah dan sudah kenal suaranya, semakin yakin ya, tambah ya, wah ini suaranya, semakin yakin lagi. Masuk ke dalam orang ramai, tambah lagi bukti, wah semakin yakin. Masuk duduk di depan Habib Abdullah, kira-kira gimana? Semakin yakin. Beda di saat duduk di hadapan beliau sama tadi mendengar yang pertama. Tapi pada dasarnya mereka percaya. Nah, Abdullah datang. Ini penggambaran untuk mendekatkan bagaimana kita itu mengatakan bahasanya iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Yazid wa yanqus. Ini pembahasan akidah. Akan tetapi ada mengatakan khilaf lafzi. Termasuk di dalamnya adalah Imam Haramain mengatakan ini khilaf bukan sesungguhnya. Khilaf adalah khilaf lafzi. Kenapa dikatakan khilaf lafzi? Rupanya cara pandang saja. Imam Abu Hanifah memandang iman itu adalah at-tasdiq saja, sebelum dibarengi dengan yang namanya amal. Dan masih ingat menurut jumhur ulama Asy'ariyah mengatakan tasdiq, nutq bi syahadatin tar dulu. Sehingga menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, karena iman itu adalah urusannya dengan tasdik tidak akan bertambah. Akan tapi yang menjadikan bertambah adalah amal. Jadi Imam Abu Hanifah melihat makna tasdik yang tidak akan naik dan tidak akan turun, sementara selainnya melihat amal, semakin banyak amal tambah amal maka akan tambah iman. Ini adalah yang dikatakan pendapat ketiga bahwasanya wal khulfu lafdhiyun, perbedaan pendapat itu sifatnya adalah khilaf lafdhi, bukan khilaf yang sesungguhnya. Akan tapi at-tahqiq pendapat yang sesungguhnya yang benar adalah iman itu bertambah dan iman itu berkurang, dan tanda tambah dan kurangnya iman adalah tambahnya kita taat dan berkurangnya adalah kurangnya kita taat. Tambahnya iman semakin kita takut maksiat, kurangnya iman semakin kita banyak melakukan maksiat. Ya, ini pembahasan diskusi tentang keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kembalikan kepada tadi, ini kita simpulkan lagi pembahasan hari ini adalah tentang bahwa iman itu definisinya seperti itu dan Islam definisi seperti itu. Kemudian masalah mengucapkan kalimat syahadat dan sebagainya. Kemudian di dalam bersyahadat ini, di dalam bersyahadat orang ternyata tidak cukup. Di dalam bersyahadat seseorang hakikatnya, jika dia punya latar belakang akidah, ada kelompok Aisawiyah itu percaya Nabi Muhammad Nabi, akan tapi menganggap Nabi Muhammad itu hanya untuk orang Arab. Nabi Muhammad hanya untuk orang Arab. Makanya kalau dia berasyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah enggak sah. Karena apa? Dia mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi tapi hanya untuk orang Arab saja. Maka harus ditambah Nabi untuk semesta alam, untuk semuanya. Artinya hendaknya kita bimbing untuk membuktikan bahasanya imannya itu adalah benar. Kalau dia punya latar belakang akidah, hendaknya ditepis. Kalau misalnya penyembahan Tuhan yang lainnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Cuman di dalam pemahamannya, diskusi sebelumnya diajak ngobrol, harus ditepis akidah-akidah yang lain. Seperti halnya ada agama mempercayai Tuhan Allah sebagai Tuhan, tapi mengatakan Yesus sebagai Tuhan, bermasalah. Jadi orang Nasrani sendiri juga mengatakan bahwasanya Nabi Allah juga Tuhan. Tetapi mereka masih bercampur keyakinannya bahwa saya menuhankan manusia. Sehingga tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dalam keyakinan harus dibangun.
Tidak cukup orang mengatakan aku Islam, aku percaya Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Yesus gimana? Yesus adalah manusia dan utusan Allah. Harus berani ngomong gitu. Termasuk ada orang yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga di saat kembali ikrar kepada Islam harus ditegaskan kalau dia punya latar belakang akidah yang salah. Biarpun tidak harus diucapkan, tapi harus dipahamkan. Tidak cukup kita menarik kembali mereka dalam Islam lalu katakan asyhadu alla ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia masih mengatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, bermasalah. Harus jelaskan bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi. Ini barangkali perlu bimbingan-bimbingan di dalam berkeyakinan. Kalau kita membawa orang latar belakang agamanya kita tinjau. Misalnya dia adalah seorang Nasrani, harus kita jelaskan Tuhan hanya Allah. Bukan Yesus, bukan Bunda Maria. Dan itu bukan Tuhan, tapi Bunda Maria adalah wanita mulia ciptaan Allah melahirkan Yesus atau Nabi Isa dan dia menjadi Nabi Allah. Harus keyakinan dibangun. Tidak cukup aku beriman, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, ternyata di dalam hatinya masih ada keyakinan ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ini dalam pemahaman, tapi di dalam ikrar keimanan sederhana tadi. Jangan dipersulit, cukup mengucapkan asyhadu alla ilallah dari orang asal kafir lalu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, selesai. Dan tidak harus, menurut jumhur mengharuskan kalimat itu, akan tapi ada sebagian mengatakan cukup mengatakan aku percaya Allah sebagai Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku. Atau ditanya, kamu percaya Allah Tuhan? Percaya. Nabi Muhammad nabi? Percaya. Sebagian mengatakan ini sudah cukup. Ini adalah cukup. Baik. Dan ini hanya berlaku, siapa tadi ingat, orang yang asli kafir. Tidak berlaku bagi orang yang sudah beriman, berislam. Hati-hati dengan sebagian kelompok yang ingin menjadikan kelompoknya itu istimewa khusus, lalu mengkafirkan orang lain lagi. Kalau pengen masuk Islam harus bersyahadat dulu, baru bergabung dengan kami. Bai'at, syahadat, seolah kemarin tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Tidak. Orang anaknya orang muslim adalah muslim. Pembahasan an-nutqu bi syahadat ini, mengucapkan kalimat syahadat ini hanya berlaku bagi orang yang mereka itu asli kafir. Bukan dari anaknya orang Islam, bukan dari anaknya orang yang beriman. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita semuanya. Menjaga akidah anak-anak kita, akidah yang diridhoi Allah. Ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesyirikan. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Semoga Allah menambah iman kita, menguatkan iman kita dengan memudahkan kita untuk melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita dengan para kekasih-kekasih Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah manjangkan umur kita semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dimudahkan segala urusan. Dimudahkan segala urusan. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.